Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada Zoom kali ini kita akan melakukan presentasi tentang rancangan program edukasi dari mata kuliah pengantar psikologi dengan judul yaitu Orang Tua Wajib Menjaga Kesehatan Mental Anak, Paduan Praktis untuk Membangun Generasi Tangguh. Yang pertama yang akan dibaca oleh Risma Fitri. Kepada Risma Fitri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Risma Fitri. Saya sekarang masih menempuh jenjang pendidikan sebagai mahasiswa semester 2 di Universitas Negeri Padang. Ingin sedikit berbagi materi atau berbagi informasi mengenai gimana sih cara orang tua menjaga kesehatan mental anak gitu. Mungkin di luar sana ada yang bertanya gitu ya, apa sih itu kesehatan mental anak? Dari ilmu atau beberapa materi yang saya cari, kesehatan mental anak itu ialah kondisi yang memungkinkan anak untuk berpikir, merasakan dan berperilaku dengan cara sesuai dengan usianya, dan membantu mereka untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Kesehatan mental anak yang baik yang mencakup yaitu pertama, kemampuan untuk mengelola emosi. Anak dapat mengenali, memahami, dan mengekspresikan emosinya dengan cara yang tepat dan sehat. Kemampuan untuk membangun hubungan dengan anak pun dapat dijalin dengan memelihara hubungan yang positif dengan orang lain. Kemampuan untuk belajar dan berkembang anak pun dapat dengan cara fokus dalam belajar dan menyelesaikan tugas-tugas pendidikannya. Bagi anak-anak yang udah berada di usia yang menempuh jenjang pendidikan gitu kan. Selanjutnya, kemampuan anak untuk mengatasi stres. Anak dapat mengatasi stres tentang tantangan dan kemunduran dengan cara yang sehat. Selanjutnya mungkin ada yang bertanya, mengapa kesehatan mental anak itu penting? Kesehatan mental anak itu sangat penting dengan kesehatan fisik mereka. Kesehatan mental yang baik dapat membantu anak berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Anak yang memiliki kesehatan mental yang baik lebih likely untuk belajar dengan baik, memiliki banyak teman, dan mencapai tujuan mereka dalam hidup. Selanjutnya, memiliki hubungan yang sehat. Anak yang memiliki kesehatan mental yang baik lebih likely untuk menjalin hubungan positif dan suportif dengan orang lain. Mengatasi stres dan trauma, anak yang memiliki kesehatan mental yang lebih baik untuk mengatasi stres dan trauma dengan cara yang sehat. Berkontribusi pada masyarakat, anak yang memiliki kesehatan mental akan menjadi anggota masyarakat yang produktif dan positif. Selanjutnya yaitu ada tanda-tanda masalah kesehatan mental pada anak. Yang pertama, apa saja sih tanda-tanda yang menunjukkan bahwa anak mungkin mengalami masalah kesehatan mental? Yang pertama yaitu ada perubahan perilaku. Penurunan atau peningkatan nafsu makan yang signifikan, anak makan jauh lebih sedikit atau lebih banyak dari biasanya. Yang kedua, perubahan pola tidur, anak sulit tidur, sering terbangun di malam hari atau tidur berlebihan. Yang ketiga yaitu penurunan energi dan kelelahan. Anak merasa lelah sepanjang waktu dan tidak memiliki energi untuk melakukan aktivitas yang biasanya mereka sukai. Selanjutnya, kesulitan berkonsentrasi. Anak sulit fokus pada tugas sekolah atau aktivitas lainnya. Selanjutnya, kehilangan minat pada aktivitas yang disukai, anak tidak lagi tertarik pada hal-hal yang biasanya mereka sukai. Selanjutnya, ada perubahan emosi. Kesedihan berkepanjangan, anak merasa sedih sepanjang waktu dan tidak menunjukkan minat pada hal-hal yang biasanya mereka sukai. Kehilangan minat pada aktivitas yang disukai, anak tidak lagi tertarik pada hal yang biasanya mereka sukai. Kesulitan mengendalikan emosi, anak sulit mengendalikan emosinya yang sering mengalami ledakan kemarahan atau menangis. Perubahan pola tidur, anak sulit tidur, sering terbangun di malam hari atau tidur berlebihan. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan mental anak. Yang pertama yaitu faktor genetik. Faktor genetik dapat membuat anak lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental tertentu, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan bipolar. Dan selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa anak dengan orang tua yang memiliki masalah kesehatan mental memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami masalah yang sama. Yang kedua, ada faktor biologis, yaitu ketidakseimbangan neurotransmitter di otak dapat memengaruhi suasana hati, perilaku, dan emosi anak. Kondisi medis tertentu seperti diabetes, epilepsi, dan penyakit tiroid juga dapat memengaruhi kesehatan mental pada anak. Selanjutnya ada pengalaman pada masa kecil.
Pengalaman masa kecil yang traumatis seperti pelecehan, pengabaian, atau kehilangan orang tua dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan mental pada anak. Ketidakstabilan keluarga seperti perceraian atau pertengkaran orang tua juga dapat memengaruhi kesehatan mental anak. Selanjutnya itu tekanan teman sebaya. Tekanan teman sebaya dapat mempengaruhi harga diri dan kepercayaan diri anak. Bully atau pelecehan oleh teman sebaya dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya pada anak. Terakhir yaitu ada trauma, kejadian traumatis seperti kecelakaan, bencana alam, atau perang dapat memengaruhi kesehatan pada mental anak. Dan trauma dapat menyebabkan anak mengalami stres pasca trauma, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Selanjutnya yaitu peran orang tua dalam menjaga kesehatan mental anak. Apa yang dapat dilakukan orang tua untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mental anak? Satu, yaitu membangun hubungan yang positif dengan anak. Menghabiskan waktu yang berkualitas bersama anak, lakukan aktivitas yang disukai anak bersama-sama seperti bermain, membaca buku, atau menonton film. Dengarkan anak dengan penuh perhatian, berikan anak kesempatan untuk berbicara tentang apa yang mereka inginkan tanpa dihakimi. Tetapkan aturan dan batasan yang jelas, bantu anak untuk memahami apa yang diharapkan dari mereka dan konsisten dalam menegakkan aturan. Berikan teladan yang baik, anak-anak belajar dengan meniru orang dewasa di sekitar mereka. Tunjukkan kepada anak bagaimana cara yang sehat untuk mengelola emosi dan stres. Yang kedua itu menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan stabil. Pastikan anak merasa aman dan nyaman di rumah. Ciptakan lingkungan yang bebas dan dari kekerasan, pelecehan, dan pengabaian. Selanjutnya, jaga agar rumah tetap teratur dan terorganisir. Ini dapat membantu anak merasa lebih tenang dan fokus. Tetapkan rutinitas dan konsisten untuk anak ini dapat membantu anak merasa aman dan terjamin. Selanjutnya, mengajarkan anak tentang kesehatan mental. Bicarakan dengan anak tentang kesehatan mental, bantu anak untuk memahami apa itu kesehatan mental dan mengapa itu penting. Selanjutnya, ajarkan anak tentang cara mengelola emosi mereka dengan cara yang sehat. Ini dapat mencakup teknik relaksasi seperti pernapasan dalam dan mindfulness. Ajarkan anak tentang membangun hubungan yang positif. Ini dapat mencakup cara berkomunikasi dengan efektif dan cara menyampaikan konflik. Segitu penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Risma Fitri yang telah menyampaikan beberapa materi tentang materi kita pada hari ini. Selanjutnya kepada Zahir, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Zahir Fikri Rasyu Azwar dengan NIM 23042351 akan melanjutkan materi dari Risma Fitri. Strategi membangun hubungan yang positif dengan anak. Bagaimana membangun hubungan yang positif dan sportif dengan anak? Membangun hubungan yang positif dan sportif dengan anak merupakan landasan penting bagi perkembangan mental dan emosional mereka. Hubungan yang kuat dapat membantu anak merasa aman, dicintai, dan dihargai. Hal ini juga dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk kesuksesan dalam hidup. Beberapa kiat praktis yang dapat membantu orang tua membangun hubungan yang positif dan sportif dengan anak antara lain adalah: yang pertama, habiskan waktu berkualitas bersama anak. Luangkan waktu setiap hari untuk berkomunikasi, bermain, atau melakukan aktivitas lain bersama anak. Matikan gangguan seperti ponsel atau TV saat bersama anak. Lakukan aktivitas yang disukai anak atau berikan mereka memimpin permainan. Selanjutnya, dengarkan dengan penuh perhatian. Saat anak berbicara, berikan mereka perhatian penuh. Lakukan kontak mata, menganggukkan kepala, dan berikan respon verbal yang menunjukkan bahwa Anda mendengarkan. Berikan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan diri tanpa dihakimi atau diinterupsi. Dengarkan dengan empati. Cobalah untuk memahami perasaan mereka dan tunjukkan dukungan Anda. Berikan kasih sayang dan dukungan. Ungkapkan kasih sayang Anda secara verbal dan non-verbal. Cium dan katakan kepada anak bahwa Anda mencintai mereka. Berikan dukungan emosional saat mereka menghadapi
pencapaian dan kepada mereka, sekecil apapun itu. Ciptakan komunikasi terbuka dan jujur. Dorong Anda berbicara dengan Anda tentang apa perasaan Anda. Ciptakan Anda terbuka dengan mereka merasa takut dihakimi. Dengarkan dengan penuh perhatian tanpa prasangka. Tetapkan batasan dan aturan yang jelas. Untuk memahami apa yang diharapkan dari mereka dengan menetapkan aturan dan batasan yang jelas. Jelaskan alasan di balik aturan dan batasan sehingga dapat memahami pentingnya mereka. Berikan pujian dan penghargaan. Akui usaha dan pencapaian anak. Berikan pujian yang spesifik dan tulus. Hindari perbandingan dengan anak lain. Selanjutnya, berikan pujian dan penghargaan. Akui usaha dan pencapaian anak, bahkan yang kecil. Berikan pujian yang spesifik dan tulus. Fokus pada usaha yang kepada mereka. Berikan yang baik. Anak-anak belajar dengan meniru orang dewasa di sekitar mereka. Tunjukkan kepada anak Anda bagaimana cara yang sehat untuk mengelola emosi. Yang kedua, teknik komunikasi yang efektif dengan anak. Bagaimana berkomunikasi dengan anak dengan cara yang efektif dan mendukung. Komunikasi yang efektif dan sportif sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat dengan anak. Hal ini dapat membantu mereka merasa aman, dicintai, dan dihargai, serta membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk kesuksesan dalam hidup. Beberapa tips untuk berkomunikasi dengan anak dengan cara yang efektif dan mendukung adalah: yang pertama, ciptakan suasana yang nyaman. Pastikan anak merasa nyaman dan aman saat berbicara dengan Anda. Duduklah setinggi mata dengan anak dan jaga kontak mata. Gunakan bahasa tubuh yang terbuka dan ramah. Yang kedua, dengarkan dengan penuh perhatian. Berikan perhatian penuh Anda saat anak berbicara. Dengarkan dengan empati dan cobalah untuk memahami sudut pandang mereka. Hindari menyela atau memberikan nasihat sebelum mereka selesai berbicara. 3. Gunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Sesuaikan bahasa Anda dengan usia dan tingkat pemahaman anak. Hindari menggunakan jargon atau bahasa yang terlalu rumit. 4. Bersikaplah terbuka dan jujur. Berkomunikasilah secara terbuka dan jujur tentang perasaan dan pikiran Anda sendiri. Hindari berbohong atau membuat janji yang tidak dapat Anda tepati. Akui kesalahan Anda dan mintalah maaf jika diperlukan. Yang kelima, berikan pujian dan apresiasi. Akui dan hargai usaha dan pencapaian anak sekecil apapun itu. Berikan pujian yang spesifik dan tulus. Fokus pada usaha dan kemajuan mereka daripada hasil akhir. Hindari perbandingan dengan anak lain. Fokuslah pada kemajuan individual mereka. Selanjutnya, cara mengenali dan membantu anak yang mengalami masalah kesehatan mental. Bagaimana sih mengenali tanda-tanda anak mengalami masalah kesehatan mental dan bagaimana membantu mereka? Yang pertama, perubahan perilaku. Penurunan atau peningkatan nafsu makan yang signifikan, perubahan pola tidur, penurunan energi atau kelelahan, kesulitan berkonsentrasi, kehilangan minat pada aktivitas yang disukai. Yang kedua, perubahan emosional, kesedihan yang berkepanjangan, kehilangan minat pada aktivitas yang disukai, perasaan putus asa atau tidak berharga. Yang ketiga, perubahan fisik, sakit kepala, sakit perut, kelelahan, penurunan nafsu makan, dan perubahan pola tidur. Selanjutnya adalah sumber-sumber bantuan untuk orang tua dan anak. Yang pertama, di mana orang tua dan anak dapat mencari bantuan jika mereka membutuhkannya. Orang tua dan anak dapat mencari bantuan dari berbagai sumber, termasuk sekolah atau perguruan tinggi, tempat anak bersekolah untuk konseling atau saran akademis. Lembaga kesejahteraan masyarakat setempat untuk layanan dukungan keluarga. Praktisi kesehatan mental seperti psikolog atau psikiater untuk masalah emosional atau mental. Organisasi non-profit atau kelompok dukungan seperti pusat. Selanjutnya, sumber-sumber bantuan untuk orang tua dan anak. Di mana orang tua dan anak dapat mencari bantuan jika mereka membutuhkannya. Orang tua dan anak dapat mencari bantuan dari berbagai sumber, termasuk yang pertama, sekolah atau perguruan tinggi tempat anak bersekolah untuk konseling atau saran akademis. Yang kedua,
lembaga kesejahteraan masyarakat setempat untuk layanan dukungan keluarga. Yang ketiga, praktisi kesehatan mental seperti psikolog atau psikiater untuk masalah emosional atau mental. Yang keempat, organisasi non-profit atau kelompok dukungan seperti pusat krisis atau pusat perlindungan anak untuk situasi darurat atau kekerasan dalam rumah tangga. Yang keempat, buku, artikel, atau sumber daya online untuk mendapatkan informasi dan saran tentang berbagai topik yang relevan bagi orang tua dan anak. Mengetahui sumber daya yang tersedia dan merasa nyaman mencari bantuan adalah langkah penting dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zahir dan Risma yang telah menyampaikan materi pada Zoom kali ini. Selanjutnya, kita akan membuka sesi pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, tolong tunjuk tangan. Baiklah, kepada Nur Kamalwati dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Kamalwati dengan NIM 23042321. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara orang tua menyeimbangkan antara memberikan kebebasan dan menjaga batasan untuk kesehatan mental anak? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Nur Kamalwati yang telah bertanya. Selanjutnya kepada teman-teman sekalian ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, kepada Habib dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Pertanyaan saya yaitu bagaimana peran guru dan tenaga kesehatan dalam mendukung kesehatan mental anak? Sekian pertanyaan dari saya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya. Mohon tunggu atau memberikan waktu kepada materi untuk mencari jawaban dari teman-teman sekalian. Masih ada lagi satu lagi yaitu kepada Nina Noviana, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya. Pertanyaan saya yaitu, apa yang harus dilakukan orang tua jika mereka mencurigai anaknya mengalami depresi atau gangguan kecemasan? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Nina Noviana yang telah bertanya. Selanjutnya kepada Novia Ramadhani, dipersilakan. Baiklah, terima kasih, Dokter. Izin bertanya. Perkenalkan, saya Novia Ramadhani dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pertanyaannya adalah, mengapa penting bagi orang tua untuk menjaga kesehatan mental anak sejak dini? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Novia Ramadhani yang telah bertanya. Apakah dari teman-teman sekalian ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, kalau tidak ada, kita berikan waktu kepada permateri untuk mencari jawaban dari teman-teman sekalian. Kepada permateri, diberikan waktu.
Baiklah, kelompok bermateri akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu Risma Fitri yang akan menjawab pertanyaan dari Nur Kamalawati. Kepada Risma dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Nur Kamalawati, yaitu pertanyaannya bagaimana cara orang tua menyeimbangkan antara memberikan kebebasan dan menjaga batasan untuk kesehatan mental anak. Saya akan menjawab. Untuk menemukan keseimbangan antara memberi kebebasan dan menjaga batasan untuk kesehatan mental anak adalah sebuah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan penyesuaian seiring dengan perkembangan anak. Ada beberapa tips yang dapat dilakukan atau dapat membantu orang tua, yaitu memahami kebutuhan dan perkembangan anak. Kenali tahap perkembangan anak. Setiap anak memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda sesuai dengan tahap perkembangannya. Orang tua perlu memahami hal ini agar dapat memberikan kebebasan dan batasan yang sesuai dengan usia dan kematangan anak. Yang kedua, gunakan komunikasi yang terbuka dan positif. Jalin komunikasi yang terbuka dan positif dengan anak. Dengarkan dengan seksama apa yang mereka katakan dan rasakan. Berikan anak kesempatan untuk mengungkapkan pendapat dan ide mereka. Selanjutnya, berikan anak ruang untuk bereksplorasi dan belajar. Berikan anak kesempatan untuk mencoba hal-hal baru, mengambil risiko yang wajar, dan belajar dari pengalaman mereka. Yang kedua yaitu menetapkan batasan yang jelas dan konsisten. Buatlah aturan dan batasan yang jelas. Tetapkan aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan anak. Pastikan anak memahami alasan di balik aturan tersebut. Terapkan konsekuensi yang logis dan hindari hukuman yang terlalu keras atau tidak adil. Ketiga, memberikan kebebasan yang bertanggung jawab. Berikan anak otonomi dalam pilihan kecil. Berikan anak otonomi dalam pilihan kecil seperti yang ingin mereka pakai atau apa yang ingin mereka makan. Hal ini dapat membantu anak mengembangkan rasa tanggung jawab dan kemampuan mengambil keputusan. Berikan anak kepercayaan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Hal ini dapat membantu anak merasa dihargai dan meningkatkan rasa kepercayaan diri mereka. Dorong anak untuk mandiri dan menyelesaikan tugas-tugas mereka sendiri. Hal ini dapat membantu anak mengembangkan kemandirian dan rasa percaya diri. Terakhir yaitu menjaga komunikasi dan dukungan. Luangkan waktu untuk anak bersama tanpa ada gangguan. Bermainlah bersama seperti membaca buku atau lakukan aktivitas lain yang disukai anak. Berikan anak dukungan emosional saat mereka membutuhkannya. Dengarkan dengan seksama apa yang mereka katakan dan rasakan. Cari bantuan profesional jika diperlukan. Jika Anda merasa kesulitan dalam menyeimbangkan kebebasan dan batasan untuk kesehatan mental anak, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional seperti ahli psikologi atau terapi anak. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Risma yang telah menjawab pertanyaan dari Nur. Apakah Nur Kamalawati merasa paham dari jawaban dari Risma? Baiklah, terima kasih kepada Risma dan juga kelompok penyaji. Saya merasa paham mengenai jawaban yang telah disampaikan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kepada Zahir yang akan menjawab pertanyaan dari Habib. Kepada Zahir dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Habib. Bagaimana peran guru dan tenaga kesehatan dalam mendukung kesehatan mental anak?
Guru dan tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan mental anak. Guru memiliki peran sebagai pendidik dan pembimbing dalam pendidikan dan perkembangan anak. Mereka dapat memberikan pengajaran yang berhubungan dengan kebugaran fisik dan pendidikan kesehatan jasmani. Selain itu, guru juga dapat menciptakan lingkungan yang aman, mendengarkan dan mendukung anak, serta memberikan nilai moral yang baik. Tenaga kesehatan seperti psikolog atau konselor juga berperan dalam mendukung kesehatan mental anak. Mereka dapat membantu mendeteksi dan mengatasi masalah kesehatan mental anak yang mungkin dialami anak. Mereka dapat memberikan dukungan emosional, memberikan ruang bagi anak untuk berbicara tentang perasaan mereka, dan memberikan bimbingan yang diperlukan. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zahir yang telah menjawab pertanyaan dari Habib. Apakah Habib merasa paham dari jawaban dari Zahir? Terima kasih kepada Zahir dan kelompok penyaji, saya merasa paham. Baiklah, selanjutnya kepada Risma akan menjawab pertanyaan dari Nina. Kepada Risma dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nina, yaitu apa yang harus dilakukan orang tua jika mereka mencurigai anaknya mengalami depresi atau gangguan kecemasan. Yang dapat dilakukan orang tua yaitu amati perilaku anak. Perhatikan perubahan perilaku anak. Jika ada perubahan pada perilaku anak tersebut, seperti menjadi lebih pendiam, mudah marah, kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya disukai, atau mengalami kesulitan tidur dan makan. Cari tahu penyebab perubahan perilaku. Mencoba untuk mencari tahu apa penyebab perubahan perilaku dari anak tersebut yang dapat memicu perubahan tersebut. Apakah ada masalah di sekolah, di rumah, atau dengan teman-teman. Selanjutnya, bicaralah dengan anak tentang apa yang mereka rasakan. Ciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi anak untuk berbicara tentang apa yang mereka rasakan. Dengarkan dengan sesama dan tanpa menghakimi. Gunakan pertanyaan terbuka untuk berbicara lebih banyak seperti apa yang membuat kamu sedih, apa yang membuat kamu merasakan ketika kamu mengalami masalah tersebut. Hindari menyalahkan atau mengkritik anak. Ini dapat membuat anak semakin tertutup dan sulit untuk berbicara. Cari bantuan profesional jika memang dibutuhkan. Bicara dengan dokter anak. Jika Anda masih ragu, bicara dengan dokter anak dapat melakukan pemeriksaan fisik dan mental untuk menyingkirkan kemungkinan penyebab lain dari perubahan perilaku tersebut. Mencari ahli psikolog atau terapis anak. Jika dokter anak mencurigai anak memiliki gangguan mental, mereka akan merujuk anak ke psikolog atau terapis anak. Psikolog atau terapis anak dapat melakukan diagnosa dan memberikan pengobatan yang tepat untuk anak. Selanjutnya yaitu memberikan dukungan kepada anak, berikan anak kasih sayang dan perhatian yang mereka butuhkan biarkan anak tahu bahwa mereka mencintai dan mendukung mereka. Bantu anak untuk membangun rutinitas yang sehat, termasuk makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, dan berolahraga secara teratur. Ajarkan anak tentang cara mengatasi stres dengan cara yang sehat seperti relaksasi, meditasi, atau berbicara dengan orang yang mereka percayai. Terakhir yaitu bergabung dengan komunitas dukungan. Bergabung dengan komunitas orang tua yang memiliki anak dengan gangguan mental. Bergabung dengan komunitas orang tua yang memiliki anak dengan gangguan mental dapat membantu anak untuk mendapatkan dukungan dan informasi dari orang tua lainnya mengalami hal yang sama. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Risma yang telah menjawab pertanyaan dari Nina Noviana. Apakah Nina Noviana merasa paham dari jawaban Risma? Baik, terima kasih kepada Risma beserta kelompok penyaji atas jawabannya. Jawaban yang disampaikan dapat saya paham. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kepada Zahir untuk menjawab pertanyaan terakhir yaitu dari Novia Ramadhani. Kepada Zahir dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Novia Ramadhani. Mengapa penting bagi orang tua untuk menjaga kesehatan mental anak? Menjaga kesehatan mental anak sejak dini sangatlah penting karena beberapa alasan. Yang pertama, membangun fondasi mental yang kuat. Masa kanak-kanak merupakan periode penting bagi perkembangan otak dan emosi anak.
Pengalaman dan interaksi yang mereka dapatkan selama ini akan membentuk fondasi mental mereka di masa depan. Yang kedua, mencegah masalah kesehatan mental di kemudian hari. Gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres dapat dimulai sejak usia dini. Dengan menjaga kesehatan mental anak sejak dini, orang tua dapat membantu mencegah munculnya masalah-masalah tersebut di kemudian hari. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan belajar dan bersosialisasi. Anak dengan kesehatan mental yang baik akan lebih mudah fokus belajar, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan mampu membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Hal ini akan membantu mereka mencapai kesuksesan dalam bidang akademik dan sosial. Yang keempat, meningkatkan ketahanan mental. Anak dengan kesehatan mental yang baik lebih mampu menghadapi stres dan tantangan dengan cara yang sehat. Hal ini akan membantu mereka untuk lebih tangguh dalam menghadapi berbagai rintangan dalam hidup. Yang kelima, meningkatkan kebahagiaan dan kualitas hidup. Pada akhirnya, tujuan utama menjaga kesehatan mental anak adalah untuk meningkatkan kebahagiaan dan kualitas hidup mereka. Anak dengan kesehatan mental yang baik akan lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih produktif dalam hidup. Baik, sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zahir yang telah menjawab pertanyaan dari dari Nina Noviana. Apakah Nina Noviana merasa paham dari jawaban Zahir? Oh, maaf, pertanyaan dari Novia Ramadhani. Apakah Novia merasa paham? Baiklah, terima kasih kepada pemateri. Saya merasa paham akan materi yang disampaikan. Terima kasih. Baiklah, itulah penyampaian materi dan tanya jawab dari pemateri pada Zoom hari ini. Saya sebagai moderator akan mengambil kesimpulan dari materi hari ini, yaitu mengenai kewajiban orang tua dalam menjaga kesehatan mental anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, peran kunci orang tua. Maksudnya itu, orang tua memiliki peran penting dalam perkembangan mental anak yang meliputi memberikan dukungan emosional, membangun lingkungan yang aman, dan membimbing anak dalam mengelola emosi. Yang kedua yaitu pentingnya komunikasi terbuka. Maksudnya itu, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak dapat membantu anak merasa dihargai dan dimengerti sehingga mengurangi risiko masalah mental. Yang ketiga yaitu pengawasan dan penampingan. Maksudnya itu orang tua harus mengawasi aktivitas anak termasuk penggunaan media sosial dan interaksi sosial untuk mencegah paparan terhadap pengaruh negatif yang bisa merusak kesehatan mental anak. Yang keempat itu memberikan contoh positif. Maksudnya itu orang tua yang menjaga kesehatan mental mereka sendiri dan menunjukkan cara mengatasi stres dengan sehat akan memberikan contoh yang baik bagi anak-anak. Yang kelima yaitu akses ke bantuan profesional. Maksudnya itu orang tua harus peka terhadap tanda-tanda masalah yang mental pada anak dan tidak ragu mencari bantuan dari profesional jika diperlukan seperti psikolog atau konselor. Dengan memahami dan menjalankan tanggung jawab ini, orang tua dapat membantu memastikan kesehatan mental anak-anak mereka tetap terjaga, yang sangat penting bagi kebahagiaan dan kesuksesan anak di masa depan. Baiklah, itulah kesimpulan yang dapat saya ambil. Saya selaku moderator, kalau ada yang salah jangkal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.